Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Helma Novianti SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Tanjung Pura dengan NIM F44222511163. Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah mandi ya? Wah, alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, seperti biasa kita akan melakukan doa bersama. Silahkan, siapa yang memimpin doa? Maju ke depan, Rija. Silakan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Silahkan duduk. Baik, sebelum mulai kita Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Dita Deswita, angkat tangannya, hadir ya. Maulida? Iya, Maulida ada. Naila Andara Kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Untuk kalian silahkan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik, ketika kita kan kemarin sudah mempunyai kesepakatan kelas kalau kita sudah mulai belajar. Masih ingat kesepakatan kelas? Masih. Salah satunya mendengarkan ketika Ibu menjelaskan, ya. Terus, ayo. Lupa memahami. Kemudian ketika Ibu menjelaskan di depan harus diperhatikan ya. Kemudian Ibu memberi pertanyaan harus dijawab. Ketika kita sedang melakukan diskusi, kita harus saling menghargai ya. Kemudian nanti kita akan melakukan diskusi dan kalian mendengarkan ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Biar lebih semangat ya. Oke, kita buka LKS-nya, buka halaman 35. Kalau kemarin kita pada pelajaran dahulu minggu tadi kita sudah mengenal
belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ya, nah, di situ ada tentang apa namanya, sumber daya Indonesia, ya, geografis Indonesia, tanah Indonesia yang subur, dan Indonesia memiliki keragaman yang beraneka, yaitu flora dan fauna. Oke, sebelum itulah Ibu mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Ya, mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi di lingkungan sekitar. Ya, tadi kita lihat dari video ya. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari secara kritis melalui kegiatan diskusi kelompok. Nanti kita akan adakan diskusi ya. Kemudian menunjukkan sikap kritis, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Oke, dalam kegiatan diskusi nanti ya. Kemudian mengaitkan aktivitas ekonomi dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan secara kontekstual. Ya, kemudian kita lanjut pada pembahasan kegiatan ekonomi, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Baik. Nah, perhatikan di depan. Belum. Nah, perhatikan di depan. Gambar apa ini? Gambar? Konsumsi. Distribusi. Ini kegiatan orang melakukan jual beli di pasar. Nah, Ibu ada pertanyaan. Nah, menurut gambar tadi, apa saja kegiatan ekonomi yang ada pada gambar? Silakan bisa kalian catat. Ada 3 pertanyaan ya. Kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar. Nah, yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan jual beli di pasar? Ada acil baju habang tadi, ada amang-amang, amang-amang penjual ikan, penjual sayur. Nah, kemudian yang ketiga, nah, mengapa orang bekerja setiap harinya? Termasuk mama, abah, pian di rumah pasti bekerja, iyalah. Ya, ada yang bisa menjawabkan ini? Silakan angkat tangan berdasarkan gambar yang kita lihat tadi. Jadi yang pertama, kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar yaitu adalah jual beli. Ada yang berjual sayur, jual ikan, jual pecah belah lah kegiatan yang di pasar. Kemudian ada pembelinya. Pembeli memakai, biasanya kalau ke pasar beli sesuatu pakai uang atau duit ya. Kemudian apalagi, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan jual beli? Banyak ya, masyarakat, ya, warga sekitar yang ingin melengkapi kebutuhannya. Iya. Kemudian mengapa orang bekerja setiap harinya? Iya, mencari pendapatan. Kemudian yang itu adalah melengkapi kebutuhan sehari-hari, ya kan? Nah, kemudian simak, Ibu akan memperlihatkan video tentang kegiatan ekonomi. Simak ya video berikut.
Disimak baik-baik. Nah, judulnya tentang kegiatan ekonomi. Ya. Dari video tadi kita tahu bahwa kegiatan ekonomi terbagi dari 3. Apa yang pertama? Produksi. Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi tadi terbagi dari 3, yaitu kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan atau juga menambahkan nilai guna, ya, serta jasa untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian di kegiatan distribusi, sebuah proses menyalurkan barang dan juga jasa dari produsen ke seorang konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi, sebuah kegiatan, ya, terus yang juga menggunakan atau serta menghabiskan nilai guna barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Kemudian jenis-jenis produksi. Pertama, produksi barang. Nah, itu kegiatan apa itu? Kegiatan petani. Petani menanam padi. Menanam padi di kebun. Di sawah, ya. Kemudian nih, produksi menjahit. Menjahit menghasilkan barang atau baju. Baju biasanya, ya, kain-kain. Ini yang termasuk dalam memproduksi barang. Kemudian jasa. Nah, jenis-jenis produksi yang berikut adalah produksi jasa. Apa ini? Dokter atau ilmuwan. Dokter biasanya mengapain, dokter? Menyembuhkan orang sakit. Oke lah, mengobati lah. Berarti jasa. Guru, Pak? Guru masuk apa? Jasa. Oh, yang masuk apa lagi? Dokter, guru. Apalagi yang termasuk dalam jasa? Oh, salon. Oke, salon. Oh iyalah, motong rambut, ya. Kemudian, nah, iya tadi guru, ya, mencerdaskan anak bangsa, iyalah. Melajari anak murid yang belum bisa membaca, menulis, ya. Oke. Kemudian lagi, pelaku kegiatan ekonomi. Ya, tadi ada produsen. Produsen, distributor, dan konsumen. Ya, ingat, ya. Kemudian manfaat kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ya tadi kan mengapa manusia harus bekerja. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua misalnya bekerja memenuhi kebutuhan buah pian sehari-hari, ya, kalau anak belanja, sekolah, kebutuhan rumah tangga mamanya, ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan, ya. Ya, simpel-simpel aja contohnya, meningkatkan misalnya membeli rumah, tujuan kita bekerja, mobil atau apa semua contohnya. Kemudian menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dari sana banyak orang pabrik-pabrik, ya, membutuhkan karyawan. Nah, berarti menciptakan lapangan kerja untuk menghasilkan manusia itu memenuhi kebutuhan hidup. Baik, sekarang kita akan melakukan kegiatan diskusi, ya.
Ibu akan membagi lembar diskusi. Per meja aja ya kelompoknya ya. Satu, dua, sambil mengerjakan, sambil Ibu jelaskan. Bacalah permasalahan berikut dengan seksama, kemudian selesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Baca dulu itu. Suatu desa memiliki tanah yang subur. Namun, banyak masyarakatnya bekerja sebagai buruh di kota karena harga jual hasil panen rendah. Selain itu, infrastruktur jalan menuju desa tersebut masih sulit sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Akibatnya ekonomi desa tidak berkembang dengan baik. Ya, yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi desa dalam bidang pertanian? Ayo kita diskusikan. Silakan dijawab. Kendala, masalah. Nah, berdasarkan situasi yang ada tuh, gambarnya gambar di desa yang ada pegunungan. Kemudian katanya di sana tanahnya subur, tapi masyarakatnya bekerja atau begawi keluar ke kota. Kenapa kayak itu? Ayo silahkan diskusikan. Silahkan cari jawabannya. Kita sekarang ice breaking dulu ya. Bisa? Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, hafal? Apa enggak? Ayo sambil Ibu nyanyikan sambil tepuk tangan ya. Ice breaking, tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Apa? Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke. Sudah dapat. Alasannya mana? Sudah? Untuk melidah sudah? Sudah. Oke. Yang lembar kedua? Sudah. Iya, oke. Kelompok sini? Belum? Masih banyak. Alasannya. Kelompok sini? Belum juga? Oke, aku kasih waktu beberapa menit ya. Baik, Ibu persilakan kepada kelompok yang sudah selesai. Maju ke depan. Presentasikan. Silakan semuanya. Bertiga. Ayo, jangan malu. Apa saja kendala yang dihadapi? Iya, kendala yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dalam bidang pertanian. Ya, jawabannya jalan menuju desa masih sulit sehingga distribusi hasil panen menjadi lambat. Ya, bisa jalan menuju desa ya. Terus yang kedua, apa faktor yang menyebabkan harga jual hasil panen rendah? Karena banyak masyarakatnya bekerja sebagai buruh di kota. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana kondisi jalan mempengaruhi aktivitas ekonomi di desa. Jalan menuju desa masih sulit, akibatnya ekonomi desa tidak berkembang dengan baik. Oke, jawaban yang keempat.
Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi di desa? Mengonsumsi untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Iya, menghabiskan nilai suatu barang dan jasa. Oke, beri tepuk tangan. Kita berikan apresiasi. Silakan duduk. Baik, kita lihat kelompok yang berikutnya. Konsumsi. Ya. Alasannya konsumen akan mengonsumsi hasil produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, sudah. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Kelompok berapa lagi? Kelompok sini? Kelompok sana. Oke, maju. Silahkan. Kegiatan konsumsi. Gambar kelima. Konsumen akan mengkonsumsi hasil produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, oke. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, kelompok terakhir. Barang dan jasa yang menghasilkan dapat sampai ke konsumen. Ke tangan konsumen. Oke. Kegiatan ketiga. Kegiatan konsumen. Gambar 2 dan 5. Oh, ya. Melakukan jual beli di sebuah toko. Konsumen akan mengonsumsi produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sudah ya. Beri tepuk tangan kelompok terakhir. Oke, bagus semuanya ya. Hasil diskusinya. Kemudian setelah kita sudah selesai mempresentasikan kerja kelompok kalian, Ibu ada satu tugas lagi, tapi ini dikerjakan satu-satu. Tugas mandiri. Oke, di sini 3 orang. Ada 10 soal ya. Berkaitan mengenai pelajaran hari ini, kegiatan ekonomi. Iya, silakan dinamai. Di atas ya tulis tanggal hari. Silakan diberi nama. Silakan disilang pada jawaban yang benar. Ada 10 pertanyaan. Kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Apa tadi? Disebut apa? Konsumsi kah? Distribusi kah? Oke, yang sudah selesai silakan bisa dikumpul ke depan. Sudah? Oke, boleh. Oke. Oke, terima kasih Sipa. Kelompok sini. Gusti. Oke, terima kasih Dea. Orang lagi? Mau lidah belum? Baik. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, apakah masih ada yang masih belum paham mengenai materi kegiatan-kegiatan ekonomi? Ya? Oke. Kita ulang ya dikit ya. Kegiatan ekonomi tadi terbagi dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya,
Yang melakukan distribusi, orangnya distributor. Oke. Kemudian produksi tadi terjadi dari 4 faktor. Yang pertama faktor produksi alam. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal. Yang keempat kewirausahaan. Kemudian distribusi terbagi lagi 3. Ya, langsung, semi langsung, tidak langsung. Oke, kemudian konsumsi, faktor internal dan eksternal. Oke. Dalam faktor produksi tadi terbagi lagi ada 4. Ya, sudah tadilah sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Dalam produksi tadi yang terpenting adalah adanya modal. Iya. Kemudian tenaga kerja tadi terbagi menjadi 2, ya, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja tidak terdidik. Oke. Paham ya? Oke, sebelum Ibu akhiri, kita nyanyi satu lagu ya, ice breaking ya. Oke. Nah, lagu apa ini? Ya, tepuk tangan. Boleh berdiri, silahkan. Yuk. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Dimakan api, apinya cangculupan. Mana batis kutung, dikitip bidawang. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Par-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Tak mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangculupan. Dimakan api, apinya cangculupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Nang mana batis kutung, bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok, patah kayu bengkok, untuk dimakan api, apinya cangculupan. Dimakan api, apinya cangculupan. Mana batis kutung, dikitip bidawang. Yang mana batis kutung, dikitip bidawang. Oke, masih. Baik, pelajaran hari ini sudah berakhir. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa pulang apa? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahina fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas pelajaran sini hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.